Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri, apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Nah, beda zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasanya rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Kowe tek wedi mati iku lha opo? Misale wedi mati ya tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad, maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya maksudnya. Yang ngeten kula terangno ben gak salah paham. Perang riyen niku kepenak Kang, sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener ya, musuh Abu Jahal mesti salah ya. Dadi cara nekat iku jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rondo abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Salah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Dadi ora oleh tukaran saiki yo tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Nah dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran tenan. Saiki mboten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Nek kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik ngono, tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Jadi ini ku penting kalau terang. Jadi nak ono wong saiki majibno jihad alasannya anut Rasulullah. Nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngono iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misalnya kados kula musuhan mbek Mustafa, ora mesti bener kula, mbek kula kiai ini lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong Islam mah welasi ya. Jadi orang-orang malah aku salahno pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa diutang aku 20.000. Janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso pangeran nyalahno aku. Lah didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong mbok tagih kowe iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso wae. Piye-piye duwe iku kabeh wae pangeran. Sing digawa Mustafa wae pangeran sing ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah iku mlebu ayat wa ingkana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaku khairul lakum. Jong nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe kei tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ebrokno mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustafa nyulayani janji ya dia salah wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergency kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai kaya aku kan gak ngalami ngono. Jadi iya. Wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Itu melarat kok nganti nek ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model ngono. Orang kan mosok lho. Iku aja mosok sak Indonesia sawangane mosok melarat nganti ngono. Nah, kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding ku ketok ora bener. Sekolah bolak-balik nyontono. Kula bolak-balik nyontono tenggene dawuh kitab hikam niku. Wong zaman akhir nganti kiamat ku apike wae elek apa meneh elek iki kula bolak-balik kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya apik tapi ana eleke. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imame tereliminir kabeh. Wong nganti watuk-watuk imam ra gelem pensiun alasane istiqomah. Ada teng daerah kula nganti ana guyonan ana wong tuwa khutbah tiang takwa watuk terus Allah mlebu swarga sing ngrungokno ati bingung
Maksudnya tiang takwa Allah, koma mlebu swarga. Pas muni tiang takwa watuk. Terus muni Allah swarga. Terus dari Mamal ya baleren Mbak dadi khutbah. Akhirnya kalimatnya kacau. Maksudnya itu tiang takwa Allah mlebu swarga. Tiang takwa watuk gigil. Terus no. Kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya? Mau kalah, tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu. Kowe ngritik wong tuwa iku ya salah, ya ono bener, ya bener ya ono salah ya. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih, madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi yang mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Tapi taruhan awal saya dulu yang benar, mungkin salah. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya repot. Ini saya punya cerita ya. Saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita. Jadi pokoknya seru ayatnya. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga Madura. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Terus, dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Abu Jahal mesti salahnya kamu musuhi. Tidak masalah kita mati. Ini iskariman aumut syahidan. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Nah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolong. Demi harga diri bajingane mbok gwedak nganti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pangeran demi pitik wae kok paten pinaten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun itu perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggepnya bodoh bener itu sahabat masalah istihad. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah misalnya gini. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dewi. Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat.
Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti punaan saya untuk selawewu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemoto lah, sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya itu tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jatah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus ya sita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Kok untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti pirang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter senengan ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimunal yatim. Nak ngekeki iku ana mulyanane. Wong dikeki 1/4 kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Itu jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku itu bener tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku cukup istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburuhno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburuhno. Ya ono bener ya, rata-rata wong kiri diburuhno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atuk diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe.
Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal, karuan wis kapundhut, ditanya lima dalatak nutu ya Syafi'i ya Aba Abdillah Julani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh iki kowe nek ora paham ibu bangetan. Kowe sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali kan? Di rakaat ula kowe rukuk dua kali sah ndak? Menambahkan satu rukun rukuk ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud tiga kali, ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya, wes keliru lah, gue cah murid teh masih brengosen kan murid gitu. Takbir patang rakaat itu rukun apa sunat? Rukun. Yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu, sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jauh meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bebo dongo? Langsung salam. Tapi nanti Indonesia dongo. Jadi dongane pembidun aneh. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak, jawab saja. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perlu elek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Wah elek meneh kan neraka. Ngomongan niku mari neraka. Lah seperti itu terus tak bedhek meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib lah atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam. Mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Enggak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Ini cerita saja, pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Ke makmum sopo? Makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok buat makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah tidak sholat? Aneh enggak? Kowe ora ro anake mergo kowe iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak.
Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu menta'allukan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu, separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Kaya perang zaman akhir. Kowe kok pede ku piye? Misalnya kowe gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng ku piye? Kok penggane anak-anak dangdutan. Lah masamu sing delok partai iku tok. Iya toh. Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi nek pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong Majmuk Indonesia iku. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur itu. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat tadi. Sehingga cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Balkhi terus punya kesimpulan gak ada gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki ono wae. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Kena roh bangetan. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Sampai gurunya diguyu-guyu. Piye kowe iktibar mbek manuk sing dikai mangan. Wis jempor lah iso mangan nggih ya guru. Digoblok-goblok bocah kok goblok. Lima adalah tak tabiru anta bilmutim. Maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le cong al-yadul ulya khairum minal hadis sufla. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekei? Mestine kowe iku hebat sing ngekei iku. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekei. Ini ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikei. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lah apa kowe kok itibar mbek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sing ngekei luwih mulya timbang sing semenjak itu tobat. Anta ustadzi haqqan jenengan jan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar yo salah alamat. Kowe mau, kowe makmum amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne urung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna.
Nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri, apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Beda zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasing rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek iku ya ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukumnya kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu khasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Nggak jawab ya? Nggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing nggawa syiar Islam yo mubalek. Sing nggawa ramene dunya yo mubalek. Piye Islam butuh syiar. Butuh rame-rame mana nih syiar. Ya sudah kita terima, tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha ngapain nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC, macam-macam. Dan nek dakwah ngenteni ngono ra ya ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah ndak? Ndak kan? Tapi kayak gedeng balik itu wong sing nggawa syiar Islam. Dukung ngeblek. Ya terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Nek sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya sing biasa wae, ora usah disikapi karena ndak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu salah tapi yang mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Jadi eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang nggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela itu mesti hak, musuhnya mesti batil atau mesti salah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat 3 terus kue perang, merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat, kabeh sedulur. Nah cara gosipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham gini, wapas nak gue salah paham.